Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan lagi karena tadi ada azan. Oke. Tadi sampai ini ya, auto select ini ya. Nah, ini misalnya nih dan buat terus kemudian kita buat lagi tuh, buat lagi yang warnanya lain ya. Nah, ini layar 2 nih, ini ada layar 1, ada layar 2. Ini dikliknya layar 1, kemudian di auto select kan. Nah, ini dia yang bisa pindah hanya layar 1. Layar 2 nya tetap. Kalau kita klik layar 2, kemudian kita pindahkan gerakan, yang pindah hanya layar 2 nya aja, seperti itu. Kemudian ini ada persegi lagi tapi isinya penuh. Nih contohnya nih ya, kita buat lagi layar lagi. Kalau mau menambah layar lagi itu klik layar, tapi ini belum, nanti saya jelasin sendiri ya. Tapi untuk sekilas, klik layar di bawah sini, kemudian nanti ada klik plus, di klik plus di sini. Ini ada color layar nih, layar yang baru gitu. Oke. Kita akan sekarang kita akan belajar tentang ini yang persegi, lingkaran, kemudian yang ini, terus tapi isinya penuh. Nah, misalkan aja nih warnanya biru penuh, warnanya mau diubah nih penuh. Kalau ini misalnya warnanya diubah merah. Nah, kalau ini gitu. Sekarang yang ini tuh istilahnya kayak, kalau saya memberikan nama tuh kayak istilahnya kayak mengecat gitulah, kayak ngecat gitu. Objeknya diganti layar, kemudian expandnya diisinya 2, sebenarnya 2 tapi saya lebih senang isinya 3. Kalau kecil itu nanti dia mewarnanya juga nggak penuh gitu, tapi kalau dia semakin besar semakin penuh. Kalau semakin besar lagi dia justru di luarnya layar. Sekarang kita mewarnai yang layar 2, persegi panjang sama lingkaran ini. Kita mewarnai apa ya warnanya ya, warnanya abu-abu aja ya, abu-abu ini. Nah, sekarang yang ini warnanya apa nih, warnanya pink aja nih. Nah, jadi yang layar 2 ini kemudian kita balik lagi nih auto select nih. Nah, dia yang diwarnai yang hanya ini, kemudian yang hanya bisa dipindah ya hanya ini gitu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ini untuk background belakang ya. Misalnya nih diganti layar, kalau kita mau mengganti background, otomatis yang layar paling bawah itu adalah nanti gambar yang paling bawah. Kalau kita mau menambah layar yang paling bawah, kita klik yang paling bawah sini, yang layar 1-nya, klik plus, kemudian color layar, nanti akan muncul layar 4 atau layar yang terakhir kali itu berapa. Setelah itu klik yang di sini, di bawahnya ada tanda panah ke bawah ini. Nah, dia nanti menjadi layar paling bawah gitu. Ini sudah diklik, udah posisinya sudah di situ. Kemudian di sini ada 4 macam. Pertama ada full, ada segi 4 full ini. Tinggal diklik, misalkan warnanya mau ini ya, mau warna apa ini, magenta nih. Nah, jadinya seperti itu. Kalau yang bulat ini juga hanya bulat gitu, samping-sampingnya ini masih transparan. Kalau ini dia sempurna ya, yang sebelah sini itu kayak putih, kemudian sebelah sini itu magenta. Kalau yang ini tuh nanti yang sebelah sini itu kalau yang ini tuh nanti sebelah sampingnya ini penuh ada warnanya. Yang bagian bawah yang tidak diklik tadi
transparan gitu, tinggal diisi lagi. Nanti kalau mau warna lain misalkan kuning, tinggal diisi lagi, nah kuning gitu, nah kuning seperti itu. Oke, kemudian sekarang titik-titik persegi titik-titik ini ya, ini ada, kita klik layar lagi yang baru ya, layar baru, tambah layar, klik layar lagi persegi ini. Misalkan ini mau memindahkan yang segi 4 ini, misalkan ini. Nah, kemudian kita mau memindahkan, klik aja yang bawah yang kayak segi 4, ada gambar apa namanya pensil ini, diklik, kemudian di copy atau di cut, misalkan di cut ya, kemudian di paste. Oh, maaf. Kalau yang ini, yang tadi ini, yang segi yang ini bukan untuk memindah, tapi ini untuk menghapus atau menambah gitu, menambah tulisan atau gambar gitu. Misalkan aja nih mau ini, nah kita mau coret-coret di sini warnanya yang bisa di ini ya, warnanya ambil yang ini, hijau. Nah, ini dia hanya akan mencoret yang ada di dalam kotak gitu, di luarnya itu akan baik-baik saja. Kalau kita klik yang invest selection ini yang bawah, ini sama kan yang atas juga. Nah, ini kalau di bawah yang titik-titik, yang apa namanya segi 4 titik-titik ini di bawah diklik juga. Kemudian di sini ada select all kan, kemudian ada di select, kemudian ada info selection ini, misalkan diklik yang ini. Nah, yang tidak bisa dicoretin yang hanya malah justru kebalikannya, yang ada di dalam kotak, yang bisa dicoretin yang ada di luar kotak nih. Setelah itu kita bisa coret-coret. Nah, yang di dalam kotak dia aman gitu, seperti itu. Contohnya besar nih, misalkan besar. Nah, gini, kayak gini, kayak gitu. Harus diselect dulu. Misalkan ini ya, ambilnya yang lingkaran ini. Nah, kita mau menghapus nih. Nah, yang dihapus yang hanya yang ada di lingkaran. Kalau diklik lagi, yang misalkan ini, select portion ini, dia yang di bisa ini yang hanya warna apa namanya yang ada di layar ini, warna hijau yang ada di sini. Selain itu tidak, selain itu aman itu. Untuk mengakhirinya adalah harus diklik yang atas ini, di select ini harus diklik. Nah, oke. Kemudian ini ada lagi yang ini sama ya sistemnya, yang ini sama, tiga ini sama. Kemudian yang beda tuh yang ini, misalkan yang ini tuh, kalau yang ini bedanya adalah dia bisa kita bentuk sesuai selera gitu. Nah, ini misalkan setelah terseleksi seperti ini, setelah terpilih seperti ini, kita mau menghapus atau menulis atau mau apa, itu tinggal dipilih di sini. Misalkan kita menulis tuh, tinggal dipilih brushnya apa, misalkan mau airbrush, opacity-nya 100, kemudian warnanya apa, putih ya, warnanya putih aja, warnanya putih. Nah, jadinya yang ini, yang apa namanya, hanya yang ada di dalam ini aja. Biasanya ini dipakai untuk kalau saya pakainya ya untuk membuat apa namanya, asap. Biasanya dulu pernah pakai untuk membuat asap, untuk bisa membuat awan, seperti bisa membuat ini dan yang lain sebagainya sih sebenarnya. Tergantung apa namanya, kebutuhan juga sih, butuhnya apa gitu. Kemudian ini kalau yang ini tidak pernah saya pakai ya, tidak pernah dipakai juga. Ini juga sama, tidak pernah saya pakai. Yang ini sama juga. Ini untuk membuat komik. Kita juga tidak pernah pakai yang ini. Kemudian ini tuh untuk membuat komik nih, misal.
Nah, bisa gini. Misalnya ini untuk buat komik ya. Kemudian ini untuk memindahkan layar. Nah, kalau yang ini font ini tinggal diklik aja fontnya, tapi ini datanya harus nyala. Misalkan kalau Medibank itu semua toolsnya itu tidak membutuhkan data online, sedangkan beda dengan font ini harus datanya nyala. Jadi klik dulu fontnya, kemudian kita klik langsung di layarnya, nanti akan muncul di sini. Contohnya Faza ya, kemudian di sini ada apa namanya pilihannya. Kalau ini data saya nggak nyala gitu, jadi dia nggak bisa tuh, network error, jadi tidak bisa ya, datanya harus nyala gitu. Oke, sekarang yang bawah nih, ada Ando, kemudian ini ada yang sebelumnya, ini ada yang selanjutnya gitu ya. Kemudian kalau yang sampingnya ini sebelumnya, ini setelahnya. Kemudian yang ini ada apa namanya suntik. Jadi suntik ini untuk menyuntik warna. Saya kasih istilah suntik aja ya. Suntik itu untuk menyuntik warna nih, misalkan hijau. Ini diklik ini hijau. Ini misalkan mau mengklik warna kuning. Nah, kuning. Misalkan mau mengklik warna putih. Nah, putih. Kenapa sih harus itu? Kenapa nggak ngambil lagi gitu dari palet ini? Karena warna itu tidak sama gitu, satu dengan yang lain itu tidak sama. Misalkan tadi sudah ngeklik warna hijaunya ya, yang seperti ini, kita mencari lagi di sini yang sama persis seperti ini tuh susah sekali gitu. Bisa ada gitu, tapi warnanya kadang hijaunya tuh lebih tua, lebih muda, atau yang apa, ada banyak sekali macamnya. Jadi lebih baik amannya itu ya disuntik seperti ini, tinggal diklik aja ini, terus diklik mana yang warna dituju gitu. Nah, ini kalau putih ya putih, kuning ya kuning, hitam ya hitam, hijau nanti klik hijau. Setelah itu sampingnya ini ada brush ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu di sampingnya ada penghapus. Ini adalah layar yang awal. Setelah itu di sini ada save. Kalau save di sini nanti nge-save-nya itu lokal ya, lokal save ya, yang saya tadi bilang. Jangan lupa nanti save-nya online. Kemudian sampingnya ini yang bawah itu ada titik 3, itu ada save as. Nah, kalau mau menyimpannya online biar tidak hilang di illustration tadi, ini ada klik save as. Nanti di sini ada local save, ada online save. Kalau online save dia akan otomatis tersimpan walaupun kita uninstall aplikasinya. Kalau local save dia akan tersimpan di HP gitu. Tapi tadi saya juga baru pertama tadi tahu kalau data yang di Medibank itu hilang ketika kita uninstall Medibank gitu, dan kita save-nya di local save seperti ini. Kemudian ini ada export PNG atau JPG, ini bisa dipilih PNG atau PNG transparan. PNG transparan ini untuk menyimpan, misalkan kita membuat gambar bunga, misalkan belakangnya maunya kosongan nih, biar bunganya bisa dipakai diletakkan untuk gambar yang lain. Nah, ini PNG transparan. Kemudian yang ini JPG ini biasanya resolusinya atau kualitasnya agak apa namanya standar ya, enggak setinggi yang PNG gitu. Disimpannya pakai PNG aja ya kalau mau disimpan pakai PNG, kecuali ada apa namanya kebutuhan untuk PNG transparan ini. Lalu setelah itu di sampingnya ini tidak dipakai, tidak saya pakai gitu. Kemudian ini ada yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, ada persegi yang ada persegi, ada pensilnya ini, ada copy, ada cut, ada paste. Misalnya nih ya, dari atas kita ambil yang ini aja nih, yang ini, kemudian klik nih. Nah, setelah itu kita klik bawah, cut gitu, nanti dia hilang. Mau ditaruh aja klik lagi terus paste, nanti dia akan membuat layar lagi yang baru di layar 8 ini. Yang di cut tadi layarnya ada di situ, seperti itu.
Begitu juga dengan kalau kopi, dia kopi itu nanti akan sama di tempat yang itu, nanti kita tinggal memindahkannya pakai apa? Memindahkannya pakai yang ini, persegi yang titik-titik ini, kemudian ini zoom in zoom out. Nah, dia bisa pindah. Kalau misalkan nih, kalau saya buatnya nih, biasanya ini sering sekali dipakai untuk buat bunga. Misalkan bunganya tuh satu, lalu kita copy atau copy lebih banyak menjadi banyak, lalu setelah itu dipaste dan kita pindah-pindahnya pakai ini zoom in zoom out. Ini bisa dipindah, zoom in zoom out itu bisa dipindah, bisa dibesarkan, bisa diatur bentuk arahnya seperti itu, lalu di set gitu. Setelah itu yang lain itu ada rotasi left itu yang kayak, nah ini dirotasi kembali lagi, atau flip canvas horizontal ini. Nanti dicobain satu-satu ya. Ini ada crop juga, tapi ini jarang sekali saya pakai, hampir tidak pernah. Ada setting juga, ini ada canvas size tadi di Jepang sudah ya. Ini ada image size, canvas background, comic template. Nah, kemudian di sini ada select all ini. Nah, kalau ini misalkan nih mau dihapus semuanya, ini dihapus. Yang selain selain di luarnya yang udah ditandai ini, yang udah dikotakin ini ya aman gitu. Ya, kalau yang ini di select ini ya tinggal di sini kayak yang di atas ini. Kemudian ini ada inverse selection, tadi sudah saya jelaskan juga. Ini zoom on zoom out untuk memindahkan yang dituju. Misalkan ini layar 1 nih, layar 1 zoom in zoom outnya ya ini layar satunya hanya ini gitu, di set. Kemudian ini ada mesh transform, misalkan nih ada 5 4 nih. Nah, kita buat lagi baru aja ya, ini terlalu banyak. Oke, sekarang layar 8, klik pensil, ambil aja ini pensil yang besar ya. Kita akan buat jalan raya misalnya ya, jalan raya warnanya hitam. Nah, yang berkelok, nah gitu. Nah, misalnya begini. Nah, begini. Oke, sekarang tinggal di zoom in zoom out. Sekarang tinggal di mesh transform ini. Kalau ini buat aja 5 ya, nggak apa-apa ya, atau 3 lah, nggak apa-apa lah 3. Kemudian diatur aja nih agak ke sini. Kalau mau buat jalannya yang miring misalkan, atau berkelok-kelok nih agak ke sini. Nih, misalkan ini ke sana. Nah, ini mau di-edit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau ini jalannya, mau gambarnya ini ada variasi belakangnya, kita bisa nih tambah layar dulu, klik color layar, kemudian klik di sini nih yang bulat pojok kiri bawah. Nah, di sini ada misalnya mau yang ini bayarnya kayak gini, yang besar aja ya, di set. Kemudian ini di clipping aja, clipping, edit. Nggak kelihatan.
Oke, setelah itu ini ada grade boundary, ini tidak pernah saya pakai. Kalau yang ini untuk merotasi kanan kiri ya, ini sebenarnya tidak perlu pakai, ini juga tidak apa-apa karena pakai tangan pun sudah bisa gitu ya, jadi memang tidak saya pakai juga. Yang kalau ini untuk mengubah arah gitu. Maaf tadi ini tinggal diubah lagi kalau mau dikembalikan. Terus setelah itu di sini yang tadi sudah dijelasin pensil, di sini ada kayak palet tadi, kemudian di sini ada layar. Nah, layar ini ada banyak, nanti kalau sudah buat satu kesatuan itu ada banyak sekali macamnya. Setelah itu saya jelaskan dari atas saja ya. Nah, ini ada edit. Nah, edit ini buat apa sih? Buat opacity tadi. Opacity itu balik lagi, opacity itu adalah kayak apa namanya, ketajaman daripada gambar itu. Kalau semakin dikurangi nanti gambarnya juga akan transparan gitu. Kalau dimaksimalkan 100% nanti dia akan tajam sekali. Normal, ini klik normal, ini normal pilihannya. Kemudian ini ada Protect Alpha. Protect Alpha ini gunanya adalah untuk melindungi gambar agar tidak tercoret di luar gambar. Misalkan aja nih layar 8 di Protect Alpha, kemudian kita mau memudarkan warna nih, saya biasanya pakainya airbrush ya, airbrush warnanya agak dikecilkan, ini disuntik aja, kemudian diterangkan sedikit airbrushnya nanti. Nah, dianya nggak keluar warna nih, nggak keluar warna, dia hanya ada di dalam warna ini aja gitu. Nih, jadi keluar warna ini aja. Coba kalau ini nggak di Protect Alpha nih, kalau ini nggak di Protect Alpha, dia akan keluar. Kalau dia Protect Alpha, dia nggak keluar gitu, Nah, kalau ini clipping ini seperti yang ini ya. Nah, clipping ini gunanya adalah mau gradasi warna, kayak apa namanya, kombinasi warna, kombinasi tekstur gambar, kombinasi yang lain-lain lah, menggabungkan tapi beda layar. Gunanya apa? Ketika kita tidak cocok dengan itu, kita bisa menghapus atau menyembunyikan. Tapi kalau Protect Alpha misalkan, apa bedanya gitu Protect Alpha sama clipping? Kalau Protect Alpha nanti tidak bisa diulangi kembali. Misalkan kalau Protect Alpha nih udah terlanjur buat kayak gini. Nah, kemudian kita mau hapus, ketika mau hapus atau mau merubah itu dia lebih sulit dibandingkan kita buat layer lagi terus di clipping. Jadi lebih amannya ya di clipping gitu, lebih aman di clipping, tapi ya selera masing-masing juga sih. Kemudian ini draft layer ini juga tidak pernah saya pakai. Kemudian ini ada lock ini untuk mengunci, jadi dia tidak bisa dicoret, untuk melindungi layar ini biar tidak bisa diotak-atik gitu. Kemudian apalagi ya, ini layarnya ini kalau mau menambah di bawah ini ada klik plus, kemudian ada hapus. Kalau menghapus misalkan tinggal dihapus. Ini ada klik atas bawah, ini ada klik kunci. Nah, ini ada 3 nih, ada titik 3 di bawah sini. Ini tuh bisa dipilih, ada filter, ada layer management, ini ada filter list. Saya jelasin yang ini karena waktunya banyak sekali nih ya, ininya sudah memakan banyak waktu ini. Sudah 25 menit ini pengenalan tools yang kedua.
Oke, saya jelasin yang dipakai aja ya. Jadi di sini yang sering dipakai itu adalah merger down. Merger down ini untuk apa sih? Misalkan nih yang layar 9 sama layar 8 ini mau digabungkan, klik layar 9 kemudian klik 3 di sini merger down. Nah, dia nanti langsung menyatu seperti ini. Nah, seperti ini langsung menyatu. Ini kalau merger down. Kalau duplikat ini tinggal duplikat nih. Nah, nanti dia jadi dua nih, jadi dua. Kemudian ini ada clear itu nanti dihilangkan layarnya gitu, dihilangkan gambarnya, tinggal layarnya aja. Kalau mau kembali ya kembali, tinggal dikembalikan sampai kembali. Nah, kalau ini ada flip vertical, ini ada kayak apa namanya ini kayak apa namanya menduplikat, mengubah arah gitu. Jadi sebaliknya dari atas. Kalau yang ini sebaliknya tapi ke samping gitu. Kemudian yang ini ada apa lagi, yang Gaussian blur nih yang dipakai. Gaussian blur ini biasanya agak biar blur. Nah, ini biasanya agak blur. Ini dipakai untuk misalkan membuat gambar yang agak jauh gitu. Agak jauh itu diblurkan ini. Kemudian ini ada mozaik ini ya, yang kayak istilahnya kalau di apa namanya agak jauh juga, tapi lebih ke arah yang ini nggak dipakai. Saya juga nggak pakai ini juga sih, tapi ini yang kayak gini lah mozaik. Nah, jadinya nanti dianya kayak blur, tapi blurnya kayak kotak-kotak gitu ya. Kemudian ini monokrom saya nggak pernah pakai juga. Kemudian light art extraction nggak pernah pakai juga. Convert layer nggak pernah pakai juga. Oke, biar menyingkat waktu, nanti langsung saya kepengennya tuh nanti habis pelatihan terus semuanya praktek menggambar. Setelah itu nanti bisa dikumpulkan, dievaluasi bersama, belajar bersama. Habis itu nanti semoga aja nih habis pelatihan pemanasan pertama nih ya, nanti sudah paham bagaimana cara menggunakan tools, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan ke visual, ke apa namanya ilustrasinya itu. Misalnya nih ada yang punya ide mau bercerita apa, misalkan mau menggambar bunga yang ada di dalam pot misalkan, kemudian disiram gitu. Nah, itu kemudian mempraktekannya, menggambarkannya melalui painting ini. Nah, ini bisa nih, misalkan apakah itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, itu nanti langsung praktek aja ya, daripada nanti kebanyakan atau terlalu lama mendengarkan teori seperti ini. Langsung praktek aja. Nanti kalau ada yang ditanyakan monggo gitu, kalau saya bisa menjawab nanti saya menjawab, kalau tidak bisa nanti kita jawab bersama gitu. Oke, saya akhiri sampai sini untuk pengenalan toolsnya. Nanti setelah ini akan saya buatkan lagi video rekaman cara membuat praktek pertama pemanasan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.